Hai Gorgeous, thank you so much for clicking this video and welcome back to my little home here in YouTube. Udah lama banget aku nggak nyapa kalian di YouTube channel aku, tapi hari ini kita bakalan ngobrol lagi, ngobrol psikologi bareng psikolog Dia Larasati MPSI. Hari ini kita bakalan bahas soal emosi dan hal-hal baru soal emosi yang kita belum ketahui sebelumnya. But as usual, please don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Oke, kita udah barengan sama Mbak Dia Larasati, MPSI, psikolog klinis dewasa. Apa kabar Mbak Dia? Udah lama banget kita nggak ketemu, nggak ngobrol bareng ya. Bener, lama banget dan udah kangen banget untuk bisa bikin video lagi bareng Luti. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Walaupun sekarang Omikron lagi rame ya. Iya, lagi rame banget, lagi naik lagi angkanya ya. Nah, ngomong-ngomong soal Omikron juga nih Mbak, kan kita masih dalam situasi pandemi ya. Nah, di kemarin kita udah sempat bahas macam-macam dampak dari pandemi. Dan aku sendiri juga ngalamin banyak banget fenomena-fenomena kehidupan mental. Fenomena-fenomena berhubungan sama mental illness semenjak pandemi ini. Kemarin aku ngalamin yang namanya burnout kan, terus udah gitu aku juga gampang anxious. Nah sekarang nih yang lagi banyak banget aku alami, yang lagi sering aku alami, dan aku juga yakin banyak di luar sana yang mengalami juga, itu adalah jadi lebih mudah untuk cranky, untuk marah gitu. Itu kenapa ya Mbak? Itu ada hubungannya nggak sih sama masa pandemi yang sekarang ini lagi kita alami gitu? Wah, ada banget loh. Cranky ini mungkin bisa kalau bahasa umumnya teriritasi ya, mudah teriritasi. Kita jadi mudah sensitif dan kita mulai peka sama hal-hal kecil yang kayaknya tuh mengganggu kita gitu kan. Tapi ngomongin tentang cranky dan irritability itu tadi, mungkin kita perlu ngomongin lebih luas lagi kali ya terkait kondisi emosinya kita mungkin di saat masa pandemi. Dan sebenarnya pandemi ini memang bawa dampaknya tuh hampir ke semua aspek, tapi yang nggak banyak orang sadarin adalah dampak ke kesehatan mentalnya, karena biasanya selama kita masih bisa tidur, masih bisa kerja, masih bisa makan, kita mikirnya semuanya baik-baik aja gitu kan. Dan banyak yang nggak menyadari bahwa tadi kita mulai easily irritated sama hal-hal kecil, hal-hal yang tadinya kita nggak kesel misalnya, atau yang banyak juga terjadi adalah ketika kita lebih mudah sedih gitu ya, dan mulai mengalami loneliness karena wajar kita kan keputus ya koneksinya. Dan walaupun sekarang mungkin udah banyak beberapa orang yang terbiasa, tapi ada juga orang yang udah mulai jengah gitu, kayak udah bosen dengan kondisi di dalam rumah, nggak bisa berkoneksi langsung. Itu juga bisa nge-trigger emosinya kita sih. Iya, karena tuh sekarang ini jadi aku lebih sering kayak sesuatu tuh marah-marah gitu, gampang banget marah, senggol bacok lah istilahnya gitu. Padahal setelah aku pikir-pikir, setelah aku mengalami itu, aku mikir kayak seharusnya gue gak perlu semarah itu juga gitu, dan aku sendiri tuh bingung. Jadi biasanya menyebabkan orang sampai bisa di titik kayak gitu tuh apa aja sih Mbak? Oke, mungkin kita perlu ngomongin emosinya dulu kali. Kalau emosi sendiri ini, kalau saya boleh ambil salah satu definisinya, intinya ini adalah sebuah reaksi atau kondisi psikologis yang kompleks. Jadi memang kompleks, kalau kita ngomong kompleks berarti kan rumit ya. Dan ada beberapa komponen emosi yang menurut saya kita perlu lebih dalam lagi untuk supaya ngerti emosi, yaitu ada 3 ya. Pertama adalah subjective experience, terus yang kedua adalah reaksi fisiologis, yang ketiga adalah reaksi perilaku. Dan kalau kita ngomongin subjective experience, itu kalau ada kata subjektif dan kata experience berarti pengalaman, berarti di sini maksudnya adalah setiap emosinya kita itu personal. Jadi sedihnya Luti sama sedihnya saya mungkin sama-sama sedih nih, tapi beda gitu. Dan begitu juga kalau kita ngomongin tentang tadi marah gitu. Mungkin buat Luti tadi ada hal yang misalnya orang naruh piring di meja makan gak diberesin, bikin kita marah. Tapi ada beberapa orang yang kayak,
marahnya dia nggak di situ gitu. Jadi sangat-sangat subjektif. Makanya kalau kita di psikologi tidak ada satu masalah pun yang terlalu sepele untuk dibicarain karena semuanya matter, semuanya penting gitu karena ada si subjective experience itu. Dan terkait reaksi fisiologis adalah coba diperhatiin kalau setiap kita marah atau kita senang, tubuh ini juga berbicara. Kayak kalau kita marah kita suka deg-degan misalnya, atau kalau kita lagi sedih langsung muncul air mata gitu. Terus yang berikutnya adalah reaksi perilaku. Kalau kita marah kita bisa ngapain, misalnya bisa banting-banting barang gitu, ataupun ketika kita lagi sedih kita ada yang beberapa orang jadi withdraw dari kehidupannya, kayak maunya ngurung di kamar aja, seperti itu. Jadi 3 komponen itu yang kita juga perlu perhatiin. Dan kalau tadi Luti tanya kenapa sih kita bisa sampai di titik tadi ya super cranky, super ngamuk gitu ya, atau emosinya nggak kontrol gitu. Kalau saya ngeliatnya di situ mungkin kita ada di titik frustrasinya, dan biasanya ini terjadi karena kita udah terlalu sering tuh numpuk emosinya, ya. Jadi emosi itu sebenarnya kalau saya sukanya ngomongnya emosi itu kayak energi, kayak baterai di handphone, baterai di laptop. Kalau kita mau bisa kerja dengan handphone, dengan laptop, baterainya perlu diisi ya. Ya nggak sih? Tapi kalau lagi overcharge atau ya tadi misalnya kita diemin deh setiap hari kita charge terus, handphonenya bisa panas. Ada beberapa kasus yang bahkan kadang-kadang meledak gitu. Dan itu tuh sama kayak badannya kita. Tiap hari kita punya emosi. Tiap hari kita dapetin ngelihat situasi, berpikir dan merasa. Dan kalau emosi itu nggak diproses, dan banyak dari kita yang nggak mau memproses emosi gitu, akhirnya dipendam, dicoba dilupakan, tapi dia nggak hilang. Akhirnya numpuk sampai di titik baik tubuh maupun mentalnya kita udah nggak kuat nih, jadinya bocor. Seberapa penting sih Mbak buat seseorang untuk pelan-pelan keluarin emosinya supaya nggak terakumulasi gitu? Penting banget Luti, karena gini, ini satu hal juga yang perlu kita ingat. Emosi itu punya bad reputation. Ya, coba deh dilihat kanan kiri. Kadang-kadang kita kalau dulu aja kalau kecil nggak boleh nangis katanya, ya nggak boleh marah tuh dosa gitu ya. Kalau ada beberapa budaya yang juga kalau kita ketawa-tawa, nggak boleh ketawa-tawa segitunya, nanti ada hal jelek gitu kan. Dan kita terbiasa dengan itu sampai di titik kita seolah-olah tertrain untuk tidak memproses emosi itu sendiri, membicarakannya aja bukan sebuah hal yang umum gitu. Dan ketika ini terjadi, tadi saya bilang kita jadi nggak peka sama emosi pribadi. Ada beberapa orang yang bahkan udah lanjut usia, dia bahkan nggak tahu apakah ini marah, kecewa, patah hati, padahal itu berbeda-beda. Dan pentingnya untuk kita memproses emosi itu adalah kenapa? Untuk kita supaya tadi ya nggak meledak gitu, kan kita perlu regulasi emosi. Sekali lagi, emosi itu nggak bisa dihilangin. Kalau kita nggak punya emosi, kita bukan manusia gitu. Jadi dia nggak mungkin hilang. Hal yang bisa kita lakukan adalah menggunakan emosi itu sebagai energi potensialnya kita. Jadi perlu kita regulasi. Masalahnya kalau untuk meregulasi emosi, kita perlu bisa peka dan perlu bisa identifikasi emosi apa yang saya punya. Habis kita identifikasi, kita accept, kita terima, kita proses, kita tanyain sesederhana, kenapa ya hal itu membuat saya sebegitu marah? Ada kata-kata dari dia apakah yang membuat saya begitu sensitif? Gitu. Karena sekali lagi, emosi itu punya komponen subjective experience, jadi tiap orang bisa beda. Banyak orang mikir emosi itu jelek, padahal emosi itu banyak manfaatnya gitu. Oh ya, apa aja manfaat dari emosi? Senang banget nih Luti nanyain tentang manfaatnya dari emosi, karena banyak orang yang nggak tahu bahwa emosi itu ternyata punya manfaatnya. Sebenarnya emosi itu bisa jadi sebuah tools-nya kita untuk survive, untuk bertahan hidup, ya nggak? Dan ketika kita ngomongin insting bertahan hidup, kita juga ngomongin tentang motivasinya kita. Kenapa? Karena misalnya nih, kalau kita nggak punya kecemasan, ya besok makan apa, ya nggak, atau besok kita
bisa bayar cicilan kontrakan rumah dan segala macam. Mungkin nggak sih kita mau bangun dan kerja? Iya. Ya kan? Dan itu kita butuh gitu, butuh kecemasan, butuh takut, butuh khawatir. Sama kayak dulu kita kalau lagi ulangan, bohong kalau kita nggak takut ujian matematika, kita nggak mungkin belajar. Jadi itu membuat kita prepare. Dan another thing yang saya juga suka banget sama kalau ngomongin emosi adalah manusia itu suka lupa bahwa kita udah dalam paketnya deh, bahwa kita tuh punya emosi. Kenapa? Emosi itu ternyata bisa jadi alat kita berkomunikasi. Misalnya nih, saya nangis, terus Luti lihat. Luti tahu nggak yang saya rasain? Ya, lagi sedih. Lagi sedih, betul. Dan itu yang punya cuma manusia. Kenapa? Karena manusia itu punya namanya syaraf cermin, ya, yang sifatnya itu untuk berempati. Dan ketika kita ngomong untuk berempati, berarti untuk kita bisa merasakan posisinya orang yang bersangkutan gitu, emosinya dia dan pikirannya dia. Berarti udah nggak mungkin banget kalau kita tuh menghilangkan atau mencoba melupakan emosi. Udah dalam paketnya istilahnya. Jadi banyak sebenarnya manfaat emosi dan kita cuma lupa aja bahwa itu sebenarnya bagian dari diri kita. Terus berarti kalau kayak gitu sedih juga berarti ada benefitnya, Mbak? Ada banget. Luti tahu nggak bahwa ketika kita sedih, sebenarnya daya memorinya kita itu meningkat dibanding normal. Oh gitu. Makanya coba diperhatiin kalau kita sedih tuh kita bisa mengingat detail-detail peristiwa yang membuat kita sedih. Dan saya sering banget mengencourage teman-teman dan klien-klien saya tuh kalau kita lagi sedih, kita kadang-kadang lebih bisa kreatif. Coba dengerin lagu-lagu yang hasil dari patah hati. Biasanya lebih laku tuh, karena jujur banget dan kita bisa lebih kerasa. Atau lukisan gitu. Intinya sebenarnya emosi itu bisa jadi sesuatu hal yang indah. Kalau kayak yang aku bilang tadi gitu, habis nangis nih misalkan, aduh tapi itu karena sedih tuh jadi bawaannya pengen belanja, pengen jalan-jalan gitu. Anak-anak sekarang kan kayak gitu, healing lah, pergi kemana untuk liburan gitu. Itu kalau menurut dari pandangan psikolog sendiri itu gimana, Mbak? Oke, itu sebenarnya kan bagian dari kita memproses emosi ya. Jadi dan produknya kan banyak. Kayak tadi saya bilang ada beberapa orang yang saya encourage-nya untuk memproses emosi melalui art, melalui seni gitu. Kenapa? Karena kayak kita ngelukis, bikin lagu, dan kita memang diajak untuk jujur sama diri sendiri dan mengekspresikan emosinya lewat sesuatu hal yang konkret. Dan kadang-kadang kita nggak pernah sadar tuh bahwa marahnya kita, kecewanya kita, patah hatinya kita, sedihnya kita bisa jadi sesuatu. Dan orang-orang mikirnya kalau kita marah, simple tadi ya, asosiasinya langsung dosa. Ya, padahal banyak loh hasil karya yang diciptain pada saat momen-momen marah bisa gitu. Makanya sebelum kita punya reputasi atau pikiran yang buruk terkait emosi, kita keluarinnya dalam bentuk yang cantik-cantik itu. Nah, tadi kan nyebutin ya kayak belanja, terus jadinya traveling dan segala macam. Selama itu masih menurut saya ya, selama itu masih bisa berfungsi untuk diri kita, dalam arti kata gini, kalau belanja tapi juga nggak berlebihan, ya menurut saya itu bukan sesuatu hal yang buruk. Ya nggak sih, kalau itu memang bisa refreshing. Asal kondisi keuangan juga mengikuti ya gitu. Jangan kita misalnya udah nggak ada uang di bank tapi kita paksain dengan bisa utang dan segala macam. Itu akan memunculkan masalah yang baru dan itu udah jelas pulang pusing lagi malahan. Betul, dan itu udah jelas jadi tanda coping mekanisme yang maladaptif gitu. Atau misalnya traveling itu juga bagus. Banyak orang mikirnya kalau traveling kan cuma liburan aja ya, padahal traveling kayaknya selain untuk healing juga kita bisa ketemu orang baru, kita bisa ngobrol sama mereka dan bisa dengar perspektif yang baru. Dan satu hal lagi yang kadang-kadang juga suka saya senang untuk dorong teman-teman lakuin adalah dengan kita misalnya jadi relawan, jadi volunteer gitu ya, menjadi volunteer. Kenapa? Ketika
let's say kita lagi merasa sedih gitu ya, lagi merasa down banget atau marah dengan kondisi kita, dengan melakukan kebaikan itu sebenarnya mungkin nanti kita ngobrolin tentang kebaikan kali ya Lut ya, karena ini juga punya topik sendiri. Tapi ketika kita berbagi sama orang, melakukan sesuatu hal, memberikan manfaat buat orang, itu sebenarnya beneficial juga buat kita gitu, dan itu bisa dijadikan salah satu strategi regulasi emosi menurut saya pribadi sih. Oke, terus gimana nih Mbak tipsnya supaya penyaluran emosi kita tuh menjadi sebuah energi potensial gitu yang menghasilkan yang Mbak Dia bilang tadi seperti karya-karya kayak lagu dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu hal yang sederhana dan saya yakin banyak orang yang juga ketika ngerasain manfaatnya mereka agree ya. Olahraga rutin itu salah satu strategi efektif untuk kita bisa mendistribusikan energi atau emosi kita dengan sebuah aktivitas yang sehat ya. Kayak coba nanti Luti perhatiin, kalau lagi marah biasanya lebih kuat tuh olahraganya. Kalau lagi cemas gitu biasanya kita bisa lebih kuat. Dan ketika itu dilakukan secara rutin, tadi saya bilang mungkin masalahnya nggak selesai, tapi ketika kita olahraga, kita keluar tuh semua serotonin, endorfin, membuat kita jadi ngerasa lebih baik, kita jadi bisa berpikir lebih clear, lebih objektif gitu. Terus selain olahraga tadi, seni bisa jadi salah satu media untuk kita ekspresi emosi gitu. Misalnya ngelukis, bikin lagu, bikin puisi. Coba nanti kalau misalnya lagi marah, coba digerakin tuh tangannya untuk nulis sesuatu. Jangan-jangan kita bisa menghasilkan something di situ, bisa ada yang bentuknya novel, ada beberapa klien saya ngejadiinnya jatuhnya puisi. Terus itu bagus banget gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari aku nih ya Mbak. Ada nggak sih kondisi hormonal tertentu yang membuat kita tuh bisa jadi lebih emosional daripada biasanya? Ada banget. Ini yang juga menurut saya tuh kita banyak lupa bahwa manusia itu sebenarnya kan makhluk yang holistik ya, menyeluruh. Jadi kondisi fisiologis akan mempengaruhi kondisi psikologisnya yang dipengaruhi juga sama social environment-nya dia. Jadi ketika kita ngomonginnya fisik, psikologis, dan sosial itu saling terintegrasi, begitupun juga dengan kondisi hormonal tertentu. Kayak misalnya kalau perempuan kan tiap bulan ngalamin menstruasi ya, gitu. Dan banyak teman-teman yang nggak sadar sampai akhirnya coba diajak bikin kalender emosi. Ternyata pada tanggal-tanggal tertentu mereka itu mengalami kondisi emosional yang intens. Seperti misalnya sedih yang amat sangat gitu kan, atau cemas yang amat sangat, marah yang amat sangat gitu, yang ternyata itu bukan hanya faktor situasinya yang mempengaruhi dia, tapi memang ada kondisi biologis tertentu yang memang sedang terjadi di dalam tubuhnya yang mengakibatkan emosinya makin intens. Makanya ini yang saya bilang, perlunya kita untuk peka sama emosinya kita gitu. Dan makanya ada beberapa kasus-kasus yang saya ajak, ayo kita bikin kalender emosi gitu. Jangan-jangan sebenarnya bukannya kita, kan banyak ya orang bilang, oh saya mood swing, dan by the way mood sama emosi itu berbeda ya, mungkin itu di nextnya. Oh saya suka banget mood swing, oh saya tuh bisa jadi super marah-marah kalau sama pacar saya. Tapi ternyata ketika kita bikin kalender emosinya hanya pada waktu-waktu tertentu. Dan itulah yang perlu dibicarakan sama dokter gitu. Misalnya ada beberapa case, nanti kalau Luti tertarik coba baca tentang PMDD, ada beberapa kasus yang bisa sampai benar-benar kena penegakan diagnosa major depressive gitu, karena kondisi hormonalnya. Dan kalau udah ngomong kayak gitu, kita harus mau nggak mau kita tetap harus ngobrol sama dokter, ya nggak, karena apapun yang terjadi di tubuhnya kita pada akhirnya mempengaruhi kondisi mental kita. Oke, thank you banget Mbak Dia, seru banget obrolannya hari ini. Sama-sama, thank you banget, semoga memberikan perspektif lain terkait emosi ya, semoga kita bisa lebih berteman sama emosi
dan menerimanya jadi bagian Oh. dari diri kita sebagai manusia. Gitu, makasih banyak Mbak Dia udah main-main lagi ke channel aku. Jangan bosen-bosen. Next kita bakalan ngobrolin hal-hal yang seru-seru lagi ya. Aku Makasih tunggu banyak ya. juga buat semuanya yang udah nonton video ini. Aku sama Mbak Dia pamit dulu. And until next time, see you.